Kita akan melanjutkan tema kita di pagi hari ini yaitu by faith, dengan iman. Kita akan mulai dengan ayatnya by faith di Ibrani. Ini sudah sering saudara dengar Ibrani. Ibrani ayat 11, 1-3. Saya akan bacakan, saudara bisa perhatikan. Oke. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2 dikatakan sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kemudian dikatakan ayat ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman itu memanggil sesuatu, melihat sesuatu yang secara jasmani kita tidak bisa melihat. Berapa baik dari saudara punya pergumulan seperti itu? Saya mau sesuatu, tapi saya nggak bisa ngelihat. Bahkan bukan cuma mau, tapi sudah menunggu bertahun-tahun. Amin? Amin? Yang mau punya anak, yang mau financial breakthrough, keuangan, ini terjadi. Tapi di sini pagi hari ini saya percaya ada flow Tuhan di tempat ini yang akan mempersiapkan saudara untuk saudara bisa menerimanya. Nah, kita balik kepada ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Banyak orang mengkonklud ini sebagai definisi iman. Saya tidak bilang ini definisi iman. Kalau saya personally, saya bilang ini lagi kasih tahu iman itu bagian penting dari apa yang lebih besar. Yang lebih besar adalah pengharapan. Tapi di dalamnya ada yang namanya sesuatu yang sangat penting, yaitu iman. Kalau hope ini tidak beriman, namanya apa? Fat hope. Oke? Jadi kita bisa berharap, tapi harapan itu hampa, fat hope, pada saat kita nggak memiliki dasar. Ya, jadi kalau bilang bakpao, kalau orang jualan bakpao, tidak ada baknya, tapi sekarang bakpao udah bukan pakai bak lagi, bukan daging doang, tapi ada yang lain-lain. Kalau tidak ada isinya, itu bukan bakpao. Sama seperti pengharapan yang tidak beriman, itu pengharapan yang hampa. We call it fat hope. Nah di sini kata dasar ini sangat menarik, karena kata dasar ini adalah title deed. The word dasar ini adalah title deed. Di amplified versionnya daripada Alkitab dikatakan bahwa ini adalah surat hak milik. Surat hak milik dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti yaitu keyakinan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya gambarkan ini seperti apa? Ya seperti surat hak milik gitu. Dibayangkan seperti begini. Saya ngajarin ini juga di kelas grow atau kelas serve ya. Jadi diibaratkan ilustrasinya adalah saudara diberikan satu surat hak milik yang sudah dibayar, ya, sudah dibayar. Somebody paid for that, oke? Dalam konteks kita adalah Jesus paid for it dengan darahnya. Kemudian dia kasih surat hak milik ini, diberikan surat hak milik yang sudah terbayar lunas. Banyak dari kita pikir iman itu mengawang-awang, yang penting gue yakin. Ini bukan cuma gue yakin berdasarkan pikiran gue sendiri. Tapi ada surat hak miliknya. Cuma memang belum pernah lihat. Aduh nanti bodong lagi ya, nanti bohong lagi. Itu bisa terjadi di dunia ini. Tapi sekali lagi, kalau sertifikat itu yang berikan adalah Tuhan. That's why firman Tuhan berani mengatakan bahwa pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena apa? Karena pengharapannya bukan pengharapan yang biasa-biasa saja. Pengharapan yang didasarkan oleh iman. Iman yang adalah surat hak milik. Saudara tahu bukan saudara meminta, tapi saudara tahu ini milik saudara. Gaya saudara doa pada saat saudara doa, kalau saudara tahu bahwa kesembuhan itu milik saudara, saudara nggak doanya Tuhan aku minta kesembuhan. Enggak, saudara doanya Tuhan aku berterima kasih atas kesembuhan yang telah Engkau berikan. Karena sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal, sudah terbayar lunas. Dan sekarang waktunya aku melihat. Amin. Wah, kesembuhan milik saya. Terima kasih Tuhan. Pas saya ngeliat gak sembuh-sembuh. Apa yang saudara lakukan? Telepon. Pak, ini kan sudah dibayar mahal. Sudah terbayar. Itu adalah orang yang doanya doa beriman. Bukan hanya sekedar minta dari jauh. Tapi dia tahu bahwa itu milik dia. Bagaimana cara kita memiliki iman? Siapa yang tahu bagaimana cara kita memiliki iman? Siapa yang tahu di sini? Firman Tuhan dikatakan dengan jelas,
Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini saya percaya setiap dari kita mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya percaya akan ada iman yang timbul di dalam hati saudara. Gak perlu besar-besar, sebesar biji sesawi aja. Kalau iman itu tepat sasaran, saudara akan bisa memindahkan gunung. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus. 1 Raja-Raja 3 kalau nggak salah ayat 9 dikatakan bahwa bukan saja kita mendengar dengan telinga, ya, tapi hati kita juga bisa mendengar. Karena pada saat Salomo berdoa untuk hati yang paham dikatakan, kata paham itu bukan paham mengerti tapi syama, hati yang mendengar. Pastor Sam minggu lalu berbicara mengenai Shema Israel. Shema Israel, listen Israel. Dengarkan Israel itu adalah doa yang sangat terkenal sekali di Judais, di kalangan orang Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan adalah satu. Shema. Jadi sekali lagi mendengar itu bukan cuma pakai telinga, tapi pakai hati. Saya pagi hari ini saya mau bicara sedikit mengenai firman Kristus dan firman bukan Kristus. Ini sangat sering terjadi dalam kehidupan gereja, kehidupan kita terutama di dunia ini juga. Saya mau angkat satu cerita yang ada di Alkitab, yaitu bercerita mengenai Mount of Transfiguration, Gunung Transfigurasi, yang ada di Matius pasal 17 ayat 1 sampai 7. Jadi ceritanya waktu itu Yesus lagi bersama-sama dengan muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan mereka sama-sama naik ke gunung tinggi. Gunung tinggi itu adalah Gunung Hermon. Banyak orang berpikir bahwa itu terjadi di Gunung Tabor, tapi bukan di Gunung Tabor karena Gunung Tabor tidak tinggi. Gunung yang tinggi adalah Gunung Hermon. Lalu Yesus berubah rupa dikatakan di depan mata mereka, wajahnya bercahaya. Ya. Matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ini ceritanya waktu itu murid-muridnya lagi tidur, terus tiba-tiba ada terang yang sangat terang gitu, ada sinar yang sangat terang dan menerangi, dan mereka melihat bahwa di situ ada Yesus bersama dengan Elia dan Musa sedang berbicara, sedang berbincang. Nanti kalau mau tahu bincangnya apa, itu ada sebenarnya, ada di ayat lain. Kemudian kata Petrus kepada Yesus, dia langsung nyeletuk ya, namanya Petrus, nyeletuk. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Lagi make a empty speech nih, empty speech. Jadi perkataan yang dia nggak tahu dia ngomong apaan. Tahu dari mana Pastor? Di Lukas dikatakan bahwa apa yang dia ngomongin itu dia nggak tahu apa yang dia ngomongin. Dia sembarangan ngomong. Dia cuma berretorika tanpa alasan gitu. Betapa bahagia kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat takut. Kalau Tuhan membuka tingkap langit, kemudian dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kira-kira takut nggak? Karena ayat selanjutnya dikatakan bahwa murid-murid itu takut. Yang pasti ngomongnya nggak begitu. Kalau menurut saya, ngomongnya pasti marah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan 3-3-nya, tapi dia. Bukan Musa, bukan Elia, tapi dia. Dengarkanlah dia. Kan di sini Petrus mencoba menyamakan antara Tuhan dengan Musa dengan Elia, tapi Tuhan marah. Firman-Nya adalah firman Kristus. Kalau Tuhan membukakan tingkap-tingkap surga dan katakan, dengarkanlah Andi. Kira-kira apa yang kita lakukan? Berikutnya. Buka telinga, dengar ya. Nah, di sini dikatakan, dengarkanlah Yesus. Jadi kita mau lihat apa yang Yesus katakan berikutnya.
Lalu Yesus datang pada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Kalau saudara mau dengar firman Kristus, saudara mau tahu firman Kristus apa, itu selalu akan berbicara sesuatu yang mengasihi Anda. Firman Tuhan katakan, if you love me, engkau akan menuruti segala perintahku. Banyak orang yang baca, oh kalau gitu ya udah lu nurut aja untuk membuktikan cinta lu. Padahal ayat ini berbicara mengenai yang ini adalah speedometernya. Ya. Yang ini adalah alasannya. Speedometernya menyatakan bahwa kita nggak nurut. Yang harus kita kerjakan bukannya kemudian nurut menyatakan kasihnya. Tapi kita belajar mengasihi dia. Kita belajar dekat kepadanya. Kita belajar untuk mendengar firman-Nya. Kita belajar untuk berdiri di atas janjinya. Ini yang saya bingung sih kadang-kadang di gereja termasuk saya sendiri. Berapa banyak dari saudara yang pada saat saudara melakukan hal yang buruk, pada saat saudara melakukan hal yang tidak baik di rumah tangga saudara, pada saat saudara melakukan hal yang tidak baik di dalam pekerjaan saudara, kemudian pada saat saudara mau datang ke rumah Tuhan, di mana di situ ada pengharapan, di mana di situ iman yang akan mendatangkan perubahan itu ditaburkan. Saudara bilang, saya nggak layak, saya nggak layak. Bukannya malah mendekat, saudara malah menjauh. Berapa baik dari saudara yang pernah dengar kalau istri ngomong sama suaminya, udah lu gak usah pelayanan deh, gaya kayak begitu. Gak bener banget lu. Gak guna kayak begitu. Saudara tahu dia bisa ada hari ini masih gak parah-parah banget oleh karena pelayanan. Pernah gak saudara pikirin seperti itu? Saudara pernah gak berpikir kalau saudara mengatakan itu dan kemudian dia keluar daripada pelayanan, gak dalam komunitas orang percaya, orang ini mungkin tambah lebih parah gitu. If you know this, yang kita harus kejarin bukan hanya sekedar bagian luarnya saja, menturuti perintah. Tapi kita harus belajar bagaimana cara Tuhan aku mengasihi engkau lebih lagi. Karena pada saat saya mengasihi Tuhan dikatakan, di Yohanes 14 dikatakan bahwa apa? Kita akan menuruti segala perintahnya. Nah kita seringnya terbalik. Gitu. Saya setuju kalau di dunia ini harus ada yang namanya regulasi, harus namanya hukum. Karena hukum hanya regulate sesuatu yang di luar. Kalau tidak ada hukum, tidak ada perubahan dari dalam. Semua orang bunuh, main pukul, main ini seenak-enaknya. Tapi kita, orang-orang percaya, you have good news. Bahwa kita tidak perlu hanya bergantung kepada hukum yang menggovern attitude kita dari luar. Tapi Tuhan menjanjikan perubahan yang dari dalam. Tuhan menjanjikan perubahan yang dari dalam. Yang berupa iman, yang berpengharapan, yang bisa kemudian melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Saya mengajak di tempat ini untuk setiap istri, setiap suami. Kalau lihat istri lu gak benar, suami lu gak benar ya. Tahan omongan untuk bilang, lu jangan pelayanan. Coba dipikirin sebentar, lu jangan lagi gini-gini. Coba dipikirkan bentar, apa mungkin lebih baik untuk disuruh aja. Udah lu pelayanan deh. Udah lu melayani Tuhan deh. Terus berdoa, Tuhan kau rubah mereka dalam komunitas yang sehat ini. Ada orang datang sama saya. Saya mau datang ke Tuhan, saya lagi ada kebutuhan besar. Dalam hati saya pikir, lu cuma datang ke Tuhan kalau lagi ada kebutuhan saja gitu kan. Kayak, wah lu kemana selama ini gitu. Tapi Tuhan ingatkan saya, don't say that word. Biarkan dia datang kepadaku. Melalui kebutuhan itu dia datang kepadaku, akhirnya dia datang kepadaku. Berapa banyak dari kita yang mulai dalam perjalanan ini dengan motivasi yang gak benar. Yang mau nyari cewek, angkat tangan, enggak jangan angkat tangan. Yang kepepet gak ada temen, nyari kesini bukan nyari Tuhan, nyari temen. Nyari cewek cantik. Tapi saudara hari ini di tempat ini mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Give room, beri ruangan buat orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara tahu mengenai seorang yang bernama Thomas? Saudara tahu Thomas? Saudara mau jadi Thomas gak? Thomas jelek loh, kalau di mata orang gereja tuh jelek gitu, di mata orang percaya itu jelek.
Tapi saya mau bacakan satu bagian ayat mengenai Thomas ini ya. Jadi Thomas ini Yohanes 20 ayat 24. Ini saya dapat waktu lagi baca bareng-bareng pastoral kemarin ini. Jadi Yohanes we read the gospel 4 buku bersama-sama semua pastoral Jakarta. Ini saya dapat waktu itu Yohanes 20 ayat 24 dikatakan tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Thomas kan gak datang. Ini gue kasih tahu lu Thomas, ini rame-rame, 11 dan teman-teman lainnya. Thomas, gue kemarin ngelihat Tuhan. Ih bener loh. Terus Thomas bilang apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Di situ kemudian kita katakan, bu gitu ya, wah lu gak punya iman lu, gak bener lu hidup kayak begitu. Kayak kita dong yang 11 sudah percaya. Wait, bentar. Yang 11 itu semua sudah melihat loh. Oke, kita suka baca, conclude. Terus habis itu Thomas lu jelek. 11 yang lainnya sudah melihat. Thomas belum melihat, tidak percaya. Yang lain lihat dan percaya. Dan kemudian dikatakan di ayat yang di bawahnya, karena engkau telah, kemudian Yesus menyatakan, peganglah lubang di tanganku, pastikan bahwa engkau, ya bener lah, biar percaya gitu. Dan kemudian ia percaya, dan Yesus katakan kepadanya, nyanya itu saya percaya bukan hanya kepada Thomas, tapi kepada semua orang yang ada di sana. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya, jadi ini bukan bicara dengan Thomas saja, tapi bicara dengan semua yang ada di situ. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Iman nih, kita hari ini menerima Tuhan oleh karena iman. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun apa? Namun percaya. Ini yang saya percaya firman Kristus seperti ini. Ini yang saya percaya. Kita boleh datang ke Tuhan dengan apa adanya. Kalau datang ke istri, ke suami, ke teman dengan apa adanya mungkin gak bisa. Ke bos dengan apa adanya mungkin gak bisa. Tapi kita bisa datang ke Tuhan dengan apa adanya. Kita bisa datang dengan hati yang mengatakan seperti Thomas kita mengatakan, Tuhan aku gak percaya. Nyatakan. Banyak dari kita yang, gereja ngajarin seperti itu. I teach you to be real. Saya ngajarkan saudara untuk menjadi otentik. Saya ngajarkan saudara, if you want to have an authentic faith, you need to be authentic. Oke? Bisa digambarkan seperti ini. Dalam hubungan suami dan istri. Suami ya. Saya membohongi istri saya. Selalu berpikirnya, istri saya tuh fall in love with a guy named Pastor Andi Halim. Oke, let's for example ya. Pastor Andi Halim. Terus kemudian saya keluar daripada, ini saya lihat, ini Andi Halim sebenarnya. Kemudian ini Pastor Andi Halim. Wah, Pastor Andi Halim ini bagus banget. Doa, gak ada kata-kata lain selain haleluya, memberkati luar biasa. Ini ya sosok yang disayang sama istri saya. Yang ini banyak kelemahan, banyak ketidakpercayaan, kadang-kadang bandel, ya. Pokoknya banyak gak bener ya. Kemudian saya bangun sosok ini yang berteman, yang bersuami istri dengan dia, dengan istri saya. Yang dirugikan sebenarnya siapa? Ya dirugikan istri, dibohongin, ternyata suami saya gak seperti itu. Tapi yang lebih dirugikan lagi siapa? Saya sendiri. Karena di dalam hati saya berpikir, kalau lu tahu gue yang sebenarnya, lu gak mungkin sayang sama gue. Padahal belum tentu. Nah when you are so fake, kita gak berani menyatakan bahwa Tuhan aku gak percaya. Tuhan bantu aku percaya, Tuhan aku mau mendekat. Iya sekarang tingkah lakuku belum benar, tapi aku mau mendekat. Kalau saudara punya iman yang seperti, kalau saudara punya be authentic, that you will get that authentic faith. Saudara bisa katakan, Tuhan, Engkau menerima aku apa adanya. I don't have to be Pastor Andi Halim. I can be Andi Halim dan Engkau menerima aku apa adanya.
You want an authentic faith? Saudara mau punya authentic faith? Surat hak milik yang otentik, bukan yang buat-buatan, yang dicoba-cobain, yang sekedar iseng-iseng bikin sendiri pakai Photoshop. Saudara mau punya the authentic one? Then be authentic before God. Tuhan bisa menerima kok, saudara apa adanya. Saudara bisa kapanpun datang ke Tuhan. Jangan biarkan orang-orang di sekitar saudara bilang, lu mah gak usah datang deket-deket deh. Nanti lu kebakar, itu buat bercandaan masih ya udah gitu. Tapi jangan benar-benar berpikir seperti itu. Your only hope is God. Kalau orang itu saya bilang, lu cuma lagi ada Tuhan, lagi ada kebutuhan aja datang ke Tuhan. Terus dia berbalik, dia mau ke siapa? Dia adalah Tuhan. Aku adalah umat, aku adalah yang diciptakannya. Dengan apa aku bisa datang ke dia? Selain dia merendahkan dan mengatakan, apa yang kau butuhkan, ini aku. Yesaya mengatakan bahwa Tuhan pada saat ia mati, ia tidak berbentuk. Saya disayang-sayang sama anak saya waktu itu, sekali saya cerita disayang-sayang, saya pikir ini anak saya ketiban apa, tiba-tiba sayang saya, terus dia ke belakang ambil handphone saya gitu. Terus dia main, jadi sayangnya cuma gara-gara gue dianggap iPhone berjalan. Saya sudah tersinggung gitu. Gue hidup begini, makan dan sehat. Lu anggap kayak iPhone berjalan. Itu saya tersinggung. Tapi Tuhan dikatakan pada saat dia di atas kayu salib dia tidak berbentuk. Tidak lagi ada bentuk. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang mencukupi kebutuhan saudara, di keuangan itu, biarkan Tuhan melakukannya. Kalau bentuk Tuhan menyatakan kasih hari ini adalah melepaskan Anda dari sakit, penyakit, biarkan dia melakukan itu. Pakai itu untuk mengenal dia lebih lagi. Pakai itu untuk mendekat kepada dia lebih lagi. It's okay. It's okay. Tuhan datang ke dunia ini menjadi sama seperti manusia agar dia bisa relate dengan kita. It's okay. Katakan dalam hati, yes, gak apa-apa, gue akan datang terus. Tambah masalah gue banyak, tambah gak bener, gue akan datang terus ke gereja. Karena that is the place that my hope is. Iblis akan katakan, istri akan katakan, lo ngapain abisin waktu? No. That is my hope. Disitulah adanya pengharapan. Dan aku akan datang. Wah, lu kalau lagi ada butuhnya. Memang gue lagi ada butuhnya. Gue mau datang ke sana. Wah, iblis bilang, lu bodoh, lu ini. Emang gue bodoh, makanya gue lebih penting ke sana. Wah, lu lemah. Emang gue lemah, gue lebih mau ke sana. Roma 10 ayat 4 dikatakan apa? For Christ is the end of law. Segala sesuatu yang law, segala sesuatu yang membuat saudara berpikir bahwa saudara gak ada apa-apanya, bring it to an end. Dibilang gak layak, emang gue kagak layak. Gue mau pergi ke gereja. Lu bodoh, emang gue bodoh. Bodohnya gak ketolongan lagi. Kalau gue pintar, gue gak butuh Yesus. Gue mau datang ke gereja. Firman Kristus adalah firman yang akan selalu membawa saudara dekat. Karena perubahan akan terjadi dari dekat. Amin. Iman firman Kristus selalu membawa Anda mendekat. Dan dalam kedekatan, ia mengubah kehidupan Anda. Ia gak mengubah kehidupan Anda dari jauh. Dikatakan di Efesus 3 ayat 22, now to him who is able to do exceedingly, bagi dia yang sanggup melakukan segalanya, abundantly, above all that we can ask, things yang kita bisa pikirkan, yang kita bisa minta, according to the power, berdasarkan kekuatan yang di mana? Yang ada di dalam kita. Itu dekat sekali kekuatannya. Rick Warren mengatakan, kalau saya mau mengubah seseorang, saya gak mau mengubah dari luar, dari jauh. Saya mau mengubah dengan menjadi temannya. Karena dengan cara itu baru saya bisa merubahnya. Di Old Testament, perjanjian lama Tuhan di atas, manusia di bawah, manusia kagak bisa berubah-ubah. Tapi perjanjian baru dikatakan Tuhan datang sebagai manusia, masuk ke dalam hati kita, melalui Roh Kudusnya, dan mengubah kita. Pelan-pelan mengubah. Tapi kejadiannya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Saya janji sama Dennis, besok hari Senin ya, kita ketemuan di mana di Plaza Indonesia lah, kerenan dikit ya. Gue mau kasih lu 50 juta. Terus hari ini saya lagi ngajar di atas, tiba-tiba ada yang kasih tahu saya,
Pastor, Dennis barusan ngejelek-jelekin lu. Ngejelek-jelekin lu. Oh, saya bilang, kalau saya manusia, udah nggak jadi besok 50 juta gitu. Mau dikasih, ngejelek-jelekin gue lagi. Anggap saya adalah Tuhan, dijelek-jelekan. Oke, kira kurang lebih besok saya masih ada nggak datang di Plaza Indonesia? Ada ya. Tapi ceritanya begini, Dennis dengar kalau saya tahu bahwa dia ngejelekin saya. Yang nggak datang akhirnya dia. Yang terjadi adalah apa? Saya tetap membawa 50 juta itu kalau saya adalah Tuhan. Karena saya nggak tergantung dari apa pandangan dia terhadap saya. Karena saya mau memberi kepada dia. Yang sering terjadi adalah dianya nggak hadir. Dia ngerasa, gue nggak layak Kayak nggak layak dapat 50 juta dari Pastor Andi. Orang yang punya imannya kepada Kristus, itu tahu bahwa Kristus nggak bergeming hanya karena kita gagal. Pada saat saudara mendekat, perubahan pasti terjadi. Pada saat saudara mengasihi, ketaatan pasti akan terlahir. Amin. Iman, firman Kristus yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus akan selalu membawa Anda mendekat. Dan dalam kedekatan itu, ia akan apa? Merubah kehidupan kita. Apapun kondisi saudara pagi hari ini, jangan biarkan iblis untuk menghakimi saudara. Segala tuduhan, firman Tuhan katakan tidak ada lagi. Ya, banyak kekurangan pastinya. Banyak tantangan pastinya. Tapi kita bisa senantiasa datang ke Tuhan. Dan selalu bilang, Tuhan kalau bukan kamu, bukan engkau, siapa lagi? Siapa lagi?